Kemenkes di awal tahun 2025. Ternyata desa yang paling tinggi dengan kasus ibu hamil tapi dengan kondisi preeklamsi ada di daerah Bejen. Kok bisa Bu di daerah itu preeklamsinya bisa tinggi, kenapa? Nah, saya juga kurang tahu ya, tapi bisa jadi mungkin karena masyarakatnya masih kurang pengetahuan tentang kondisi ibu hamil dengan preeklamsi. Gimana kalau kita menindaklanjuti masalah tersebut dengan memberikan wawasan kepada masyarakat gimana sih pencegahan dini untuk preeklamsi tersebut? Tapi caranya gimana ya? Ada ini nggak? Mungkin kalau kita langsung ke masyarakatnya ya itu terlalu luas gak sih? Jadi kita ke perwakilannya aja. Kalau misal kita diskusi nih sama si kader-kadernya di desa-desa tadi, terus kita ngasih edukasi nih biar mereka tuh kan langsung ke masyarakatnya, mereka yang lebih deket gitu. Boleh ya, sih? Mau kapan? Sabtu besok boleh Bu? Oke. Bisa sih. Ya. Sabtu besok ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu kader. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat dari orang tua. Belum marah. Asam urat. Aduh banget. Udah kucing lu. Sehat-sehat di mana? Jadi aja kesehatan apa? Iya, alhamdulillah ya Bu bisa kumpul di sini bareng-bareng semuanya. Sebelumnya ibu-ibu tahu nggak nih di sini kita mau ngapain? Nggak tahu. Nah, jadi hari ini kita kumpul di sini semuanya perkenalkan kami dari Bidang Puskesmas Bejen. Nah, di sini kami akan memberikan edukasi nih tentang cara mencegah terjadinya preeklamsi pada ibu hamil karena ternyata di Temanggung terutama di Desa Bejen ini tingkat preeklamsi itu pada ibu hamil sangat tinggi. Jadi karena kalau kita langsung terjun ke masyarakat akan terlalu luas. Jadi kita lebih baik merangkul ibu-ibu kader di sini yang lebih dekat dan lebih tahu sama ibu-ibu hamil yang di desa ibu-ibu kader ini. Nah, sebelumnya ibu-ibu mau kenalan dulu nggak sih namanya? Bidannya biasa. Oh iya baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Nur dan saya Bidan Rohmah. Kemudian saya Bidan Zahra, ibu-ibu salam kenal. Nah, kalau ibu-ibunya nih di sini dari sini deh namanya siapa Bu? Perkenalkan nama saya Bu Rina. Perkenalkan saya Bu Siti. Saya Diani, saya Bu Tuminah, saya Bu Rahayu, saya Bu Jimafirot dan Bu Tadi. Nah, namanya cantik-cantik banget ya Bu Ibu. Dari sini akan saya lanjutkan ke rekan saya. Oke, pada pagi hari ini kan kita akan belajar bareng-bareng ya Ibu tentang preeklamsi di Desa Bejen. Tapi nggak cuma itu, nanti kita bakal belajar bareng tentang permasalahan lain yang ada di ibu hamil. Nah, nanti harapannya ibu kader bisa paham, terus nanti sharing nih informasinya ke ibu-ibu hamil di desa ibu-ibu kader semua. Iya. Siap. Oke, sebelumnya ibu-ibu udah punya buku pinknya ya, udah pada bawa. Nah, yang nggak punya bisa gabung dengan sebelahnya ya. Oke, nah untuk pembahasan yang pertama yaitu perawatan sehari-hari pada ibu hamil yang akan disampaikan oleh Ibu Bidan Nur. Silakan Ibu Bidan. Di sini halaman 19 ya ibu-ibu. Nah, yang pertama ini adalah perawatan sehari-hari pada ibu hamil. Sebelumnya di sini ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Bu Bidan, saya mau tanya Bu, untuk perawatan sehari-hari pada ibu hamil itu meliputi apa saja sih Bu yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan? Nah, di sini Bu bisa lihat di buku KIA-nya ya atau buku pinknya. Di sini semua sudah tertera jelas. Yang pertama itu makannya harus beragam. Jadi tidak cuma makan tuh sebatas makan apa yang ibunya mau. Jadi harus sesuai nutrisi, gizinya juga harus tercukupi seperti yang ada di halaman 20 nih, halaman selanjutnya. Itu bisa dilihat sebagai referensi aja. Kalau misal ibunya di rumah nggak ada ikan nih, bisa diganti telur, bisa diganti ayam gitu. Terus juga kalau misal ibunya nggak suka minum susu gitu, nggak apa-apa, selagi dia minum air putihnya tercukupi, insya Allah semuanya tetap bagus ya. Kemudian nggak lupa juga harus minum tablet tambah darah. Nah, di sini tablet tambah darah itu kan fungsinya banyak ya untuk
ibu hamil. Nah, jadi ibu bisa mengawasi nih, bisa dilihat juga di halaman 2 di buku KIA. Itu tiap bulannya itu ada tabel yang bisa dicenang nih sehari ibunya itu minum tablet tambah darah atau tidak. Karena minum tablet tambah darah itu kan 1 hari sekali gitu. Nah, baik, saya lanjutkan langsung ke yang nomor 2 ya ibu-ibu. Di sini yaitu menjaga kebersihan diri. Nah, ibu hamil itu harus wajib menjaga kebersihan diri. Karena apa? Karena ibu hamil itu rentan terkena infeksi. Takutnya kalau misal ibu itu terkena infeksi atau virus atau kuman, kan nanti juga janinnya itu terjangkit virus tersebut. Nah, di sini yang pertama itu harus cuci tangan dengan sabun dan menggunakan air bersih mengalir. Nah, di sini ibu-ibu sering cuci tangannya tuh pas kapan aja coba deh. Pertama nih, kalau misalnya cuci tangan kita harus pakai apa, Bu? Kenapa? Air. Mengalir nggak airnya? Mengalir. Nah, ya udah, tangannya sekarang di depan semua. Ya. Di mata pertamanya tuh benar kayak gini dulu. Terus habis itu mana? Daerah sini, daerah punggung tangan ibu. Harus semua ibu. Terus itu mana lagi ibu? Mana bu? Gini ya? Gini. Oh iya, jabat tangan. Itu ya. Dia ada jabat tangan, ayo tangannya. Sebaliknya ya. Betul ya ibu, sebenarnya saling melengkapi. Iya. Ini berikutnya bu, ujung-ujung. Jadi sebenarnya di bawah kuku kita itu banyak bakterinya. Iya. Nah, di sini ibu tadi udah diajarin nih gimana langkah-langkahnya cuci tangan yang baik dan benar, sama kapan aja nih harus cuci tangan. Jadi nanti di desa ibu bisa nyampein ke ibu-ibu hamil. Kemudian yang kedua ini mandi, gosok gigi 2 kali sehari. Ini wajib ya ibu-ibu. Terus keramas, cuci rambut itu 2 hari sekali, jangan 2 minggu sekali. Menjaga kebersihan payudara dan juga daerah kemaluan. Jadi harus sering-sering dibersihin, nggak cuma mukanya aja glowing tapi dalamnya nggak tahu kita kayak gimana ya. Kemudian ganti pakaian dan pakaian dalam itu setiap hari, minimal 2 kali sehari, dan kalau bisa pakaian dalamnya itu berbahan katun agar bisa menyerap keringat. Kemudian agar tidak lembab ya. Terus harus periksa gigi juga. Di sini ibu sering memeriksa gigi nggak? Sekali. Di sini ibu hamil sebenarnya itu harus dilakukan periksa gigi, soalnya biar kita bisa mendeteksi nih, karena kalau gigi berubah atau gigi yang punya karena gigi tebal itu bisa menyebabkan infeksi yang nantinya kuman-kuman itu akan masuk melalui gigi tadi. Nah, lanjut aja ya ke yang ketiga, ini istirahat yang cukup. Jadi tidurnya itu tidur malam seenggaknya itu 6-7 jam per malamnya. Kemudian di siang hari diusahakan tidur atau berbaring terlentang itu 1-2 jam. Tapi kalau misal ibunya terlalu sibuk, mungkin bisa siangnya tetap istirahat, walaupun sebentar tetap diusahakan untuk istirahat. Dan yang keempat itu lakukan stimulasi sama jaringnya, itu bisa sama pak suaminya atau mungkin bisa melalui murotal Al-Quran supaya janin itu merasakan kehadiran orang lain gitu ya Bu. Kemudian yang kelima ini adalah hubungan suami istri itu boleh dilakukan selama kehamilannya itu sehat. Jadi nggak ada istilah kalau lagi hamil suaminya suruh puasa terus sampai selesai hamil. Udah 40 minggu nih tapi si adiknya tuh belum kontraksi gitu. Nah dia itu akan memicu terjadinya kontraksi si ibunya tadi. Jadi bisa untuk membantu persalinannya. Nah baik, yang selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh bidan trauma ya. Oke, selanjutnya kita simak bab yang harus dihindari ibu selama hamil. Nah, di situ ada yang pertama itu kerja berat. Di sini yang dimaksudkan kerja berat itu ibu tahu nggak seperti apa? Nggak tahu. Oh, dari gambarnya gimana? Nah, ibu hamil itu tidak disarankan untuk mengangkat berat lebih dari 10-15 kg.
berlebihan karena nanti bisa menyebabkan tekanan pada perut, punggung, dan juga panggul. Lalu juga bisa menyebabkan resiko peningkatan cedera dan juga bisa menyebabkan keguguran. Nah, bisa dipahami Ibu? Bisa. Oke, lanjut ya. Yang kedua itu ada merokok atau terpapar asap rokok. Nah, di sini pasti banyak banget ditemui, apalagi di kalangan ibu hamil di desa pasti masih banyak banget bapak-bapak yang masih merokok, iya nggak? Iya. Nah, dari situ ibu hamil bisa melakukan menyampaikan pada ibu hamil tersebut gimana caranya biar sebisa mungkin menghindari asap rokok, apalagi merokok. Dan juga ibu kader mungkin bisa menyampaikan langsung kepada suaminya kalau misalnya mau merokok itu jangan berdekatan langsung dengan ibu hamilnya gitu, karena itu bisa menyebabkan BBLN, juga bisa menyebabkan keguguran, juga bisa menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Ya. Nah, selanjutnya itu ada minum-minuman beralkohol dan jamu. Nah, di sekitar ibu hamil ada nggak yang mengonsumsi alkohol atau jamu? Biasanya sih ada yang jamu. Nah, mungkin ibu bisa memberikan edukasi kepada ibu hamil tersebut apabila mengonsumsi jamu itu bisa menyebabkan seperti ada ketuban keruh, seperti itu ya Bu. Oke, selanjutnya ada tidur terlentang lebih dari 10 menit. Nah, ini tidak disarankan apalagi pada masa hamil 2 atau di trimester 3 itu mulainya dari 29 minggu. Nah, ini bisa menyebabkan kekurangan oksigen yang masuk pada janin dan juga bisa menyebabkan kekurangan aliran darah. Nah, disarankan juga untuk ibu hamil tuh sebisa mungkin kalau tidur mungkin miring ke kiri karena akan lebih memudahkan aliran oksigen pada janin biar lebih lancar seperti itu. Selanjutnya itu ada ibu hamil minum obat antasep dokter. Nah, biasanya yang saya lihat dari tetangga-tetangga saya yang hamil ataupun tidak hamil juga sih, itu biasanya kalau pusing atau merasa tidak enak badan itu langsung larinya ke warung buat beli obat. Nah, itu tidak disarankan. Sebisa mungkin ibu-ibu mengedukasi untuk ibu hamil apabila merasakan hal yang tidak enak di badan itu langsung menemui dokternya aja biar lebih aman seperti itu. Nah, biasanya tuh ibu-ibu yang masih di trimester 1 yang baru-baru tahu dirinya hamil itu masih suka belum bisa menerima tuh sama kondisi kehamilannya. Nah, di sini peran ibu kader semua itu sangat penting. Ibu kader ini harus menemani ibu hamil ini menjalani masa-masa ketidakstabilan tersebut. Kalau misal ada ibu hamil nih yang curhat ke ibu kader, "Mbak, saya kok nggak nyaman ya, barusan hamil kok sering muntah." Nah, ini ibu kader semua harus siap untuk membantu, mengarahkan ibu hamil tersebut ke puskesmas atau sekedar memberi saran untuk mungkin bisa makan yang berinya dikurangi dan sebagainya. Gitu ya Bu. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu dan Zahra. Oke, ini bagian yang agak mau terakhir ya Ibu. Ibu bisa buka halaman 21? Udah dibuka? Nah, di halaman 21 ini yang bagian paling bawah ada tentang aktivitas fisik dan latihan fisik yang harus dihindari ibu hamil. Nah, bisa dilihat ya gambarnya. Yang pertama ada gambar apa? Membungkuk tanpa pegangan. Kenapa ini kira-kira kok berbahaya? Ada yang tahu ibu-ibu kadernya? Perutnya kepencet. Nah, perutnya kegencet terus apa lagi tadi? Nah, takut jatuh, terus ada lagi? Kadang pusing juga. Iya, pusing. Karena ketika posisinya lebih dekat ke darah, aliran darahnya nyampe nggak dari jantung ke otak? Mungkin nggak nyampe, tapi mungkin juga nyampe, tapi nggak bisa balik ke jantung lagi. Nah, terus kalau kemungkinan jatuh juga iya, karena bebannya akan lebih banyak ke bagian depan. Nah, kemudian yang kedua ada apa Ibu? Gimana tuh jongkok yang lebih dari 90 derajat? Sampai bokongnya tuh? Oh, kayak gini Bu? Oke, benar. Ini jongkok lebih dari 90 derajat. Nah, ini berbahaya karena sama kayak yang tadi, ini tuh karena dapat menyebabkan ibu jatuh. Ibu bisa ke depan nggak? Iya, benar. Iya, nggak seimbang. Ini ibu-ibu kader harus selalu ingatkan ke ibu hamil di sekitar ibu-ibu kader. Terus yang ketiga ada apa? Oke, ada mengejar bener ya, karena belum masuk ke fase persalinan masuk dengan mengejar, itu juga boleh. Terus yang keempat? Nah, ini kalau bisa dikurangi dulu frekuensi renangnya. Ibu-ibu bisa ganti olahraga yang mungkin biasanya renang diganti ke senam-senam ringan yang tidak mengeluarkan banyak tenaga, benar. Nah, yang kelima ada apa? Benar, ada lompat nih. Kenapa kira-kira nggak boleh lompat? Oh, jatuh, terus apa lagi? Oke, juga benar. Nah, benar nih kalau melompat, kira-kira bayinya kena goncangan nggak? Iya kan, orangnya pendarahan. Nah, terus yang ke-6 resiko
biasanya kok nggak lebih dari 120, kok ini lebih bahkan sampai di 140. Itu nggak boleh ya Ibu. Terus yang kedua ada apa nih di sini? Iya, demam tinggi. Nah, demam tinggi ini juga menunjukkan adanya gejala infeksi. Kalau ibu kader dapat keluhan dari ibu, Bu saya kemarin demam Bu 2 minggu, 2 hari kira-kira saya harus gimana ya? Ibu kader jawabnya gimana? Iya benar, disarankan buat langsung datang ke bidan atau ke rumah sakit atau puskesmas. Berikutnya di bawahnya ada apa? Janin dirasakan kurang bergerak. Iya, kalau normalnya dari perhitungan sebelumnya, apakah ibu kader sudah tahu berapa sih gerakan normal janin per hari? Mungkin 10, 12. Berapa ya? Ada yang tahu? Nah jadi hitungnya tuh bisa dalam 1 jam ini dia geraknya berapa kali nih? Kalau misal dalam 1 jam dia udah gerak dari lebih dari 10 kali, gitu berarti kan sangat aktif sekali jadi. Oke, kita langsung saja ya Bu ke bagian berikutnya. Setelah tadi sakit kepala, pandangan kabur, lanjut ke air ketuban keluar sebelum waktunya. Nah di sini ibu-ibu yang belum mau memasuki fase persalinan kok air ketubannya udah keluar. Kira-kira kondisi bayinya gimana? Yang kehilangan oksigen. Makan nutrisi dari placenta. Iya, jadi bayi yang belum waktunya keluar, mereka diamnya masih di air ketuban, kok air ketubannya nggak luruh nih. Nah, kan mereka jadi bingung, mereka belum bisa keluar tapi justru malah keluar duluan. Nah, masuk ke halaman bagian bawahnya ada apa nih? Masalah lain pada masa kehamilan. Ada yang tahu? Yang pertama apa? Oh, dari nanti. Oh iya benar, ada apa lagi? Oke, biasa. Oh, sulit tidur, ketihan, gatal-gatal, batuk-batuk, benar. Semuanya masuk nih. Kenapa sih kok ibu-ibu yang besar, ibu-ibu yang hamil ini keputihannya bisa nggak normal? Nah, bisa jadi karena faktor hormon mungkin, atau infeksi bakteri mungkin. Terus apa sih keputihannya nggak normal itu? Ada yang tahu? Yang namanya itu tinggi. Wah, baunya busuk banget, gatal. Oke, terus yang kedua sulit tidur nih. Sulit tidur pada ibu-ibu hamil ini banyak banget faktornya. Antara dia mungkin sakit pinggang atau di malam hari dia terkencing-kencing, atau bisa jadi dia cuma merasakan persalinannya. Nah di sini peran dari ibu kandung ini penting juga nih. Ibu-ibu harus memberikan yang namanya pendampingan. Ibu-ibu bisa bilang nih ibu hamil, Bu kemarin kata Bu bidannya kalau setiap malam terkencing-kencing bisa dikurangi loh minumnya sebelum tidur. Nah ini ibunya bisa kasih tahu ke ibu hamil tersebut. Nah terus kalau jantung berdebar-debar, karena apa nih? Iya, depresi. Oh, maksudnya kan ada stres ada bisa. Nah ini juga bisa karena darah tinggi juga bisa. Ini karena biasanya ibu hamil melakukan olahraga berlebih juga bisa. Ingat tadi ibu hamil bolehnya sama apa? Senam yang ringan, sama ibu hamil nanti ada lagi. Nah terus bisa jadi karena ibunya mengonsumsi kafein. Kafein ya Bu. Kopi nggak boleh ya? Oke. Terus berikutnya ada diabetes berulang nih. Ini maksudnya sama kayak tadi yang muntah itu kan dia bayi ada nutrisi. Kalau diabetes juga makanannya diproses dengan cepat nggak? Sari-sari makanannya belum diserap dengan baik kok udah dikeluarin. Nah ini berikutnya tadi ada batuk lebih dari 2 minggu. Nah ini juga nggak boleh karena dapat menyebabkan kontrasi secara mendadak. Kalau kita batuk kan perutnya getar nggak? Iya, ada tekanan di perut. Nah itu nggak boleh buat kondisi janinnya. Ibu-ibu kader bisa banget buat menyarankan ibu hamil untuk mengurangi apa? Stres, benar. Oh, betul. Kopi itu nggak boleh. Terus apa lagi? Oke, nah ini benar Bu. Makan ikan asin. Boleh nggak ya? Sebenarnya kan kalau protein itu semampunya kita, makan juga semampunya kita. Apa tadi ikan asin juga ada vitaminnya sebenarnya kan Bu Ibu, tapi karena ikan asin itu terlalu tinggi garam, nah garam itu bisa menyebabkan hipertensi. Jadi kalau bisa semuanya itu boleh dimakan asal secukupnya aja dan tidak berlebihan, gitu Ibu. Nah, baik untuk diskusi kita hari ini karena semuanya sudah tersampaikan, ibu-ibu di sini juga sudah paham. Semoga nanti ibu-ibu bisa menyampaikan ke ibu-ibu hamil yang ada di desa ibu-ibu masing-masing supaya bisa mengurangi angka preeklamsi, gitu ya ibu-ibu. Nah, untuk penutupan sesi kita hari ini kita ada slogan nih. 1, 2, 3. Kader hebat, ibu hamil sehat. Sekian video dari kelompok kami. Terima